Nasihat cinta buat Haji Rhoma Irama. Simak videonya sampai selesai ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nasihat ini saya sampaikan kepada saudara kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Haji Rhoma Irama, yang mana beberapa bulan kemarin sedikit membuat gaduh tentang statement Mbak Alawi. Baik, saya akan menyampaikan beberapa poin kepada Bang Haji Rhoma Irama, dan sekaligus ini adalah merupakan satu nasihat. Karena kita tahu ad-dinu nasihat, karena beliau adalah saudara kita, maka kita wajib untuk memberikan masukan dan sekaligus nasihat. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi kemanfaatan buat beliau. Yang pertama yang ingin saya musikapi, ketika beliau berbicara tentang nasab Mbak Alawi, yakin dan sangat amat yakin bahwa beliau tidak mengerti tentang ilmu nasab. Sebenarnya ini bukan ranah beliau untuk berbicara tentang nasab, karena nasab itu dibutuhkan sebuah keilmuan, dan saya yakin Bang Haji Rhoma Irama tidak mengerti tentang masalah nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau ini adalah mendapatkan bisikan atau mendapatkan masukan-masukan dari orang-orang yang memang anti Mbak Alawi. Mereka mendatangi beliau, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman tentang Mbak Alawi. Dan yang membuat saya sedih ketika beliau langsung menerima tentang penjabaran dan penjelasan tentang Mbak Alawi dari sisi mereka. Ini penilaian yang tidak objektif. Sebenarnya kalau Bang Haji Rhoma Irama mau jujur, setelah beliau mendengar pemaparan dari orang-orang yang anti Mbak Alawi, yang mengatakan nasab Mbak Alawi terputus, itu mestinya ada sebuah pertimbangan. Dia juga harus mendengar dari pihak-pihak yang mengatakan bahwasanya Mbak Alawi itu nasabnya bersambung. Setelah itu silakan akan membuat satu keputusan. Itu namanya adil, mimbab mugaranah. Jadi ada sebuah perbandingan setelah mendengar pemaparan dari sebelah sana, kemudian dari pihak Rhoma Irama pun harus mendengar dari orang-orang yang mengatakan bahwa Mbak Alawi ini punya keturunan bersambung kepada Rasulullah SAW. Misalnya beliau bisa datang kepada Kiai Haji Gus Wafi untuk meminta petua, dan juga ada Al-Habib Hanif Al-Abbas, beliau juga paham tentang nasab. Nah, supaya ada sebuah perbandingan. Nah, setelah itu terserah beliau mau memutuskan yang mana. Ini penilaian yang adil. Yang ketiga yang ingin juga saya sampaikan, Bang Haji Rhoma Irama sering mengulang-ulang kalimat doktrin Mbak Alawi. Ini yang salah, bahwa kami para habaib, kami para Mbak Alawi tidak pernah diberikan doktrin-doktrin seperti itu. Doktrin ketika Mbak Alawi melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, mereka tetap suci, itu tidak ada doktrin. Yang mendoktrin kami Mbak Alawi adalah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kami para Mbak Alawi berjalan sesuai dengan doktrinnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi kalau beliau melihat dan mendengar ada sekelompok kecil dari Mbak Alawi yang mengatakan demikian, itu, ya itu adalah oknum. Itu oknum, dan itu tidak mewakili Mbak Alawi. Nah, kalau kita mau jujur, banyak sekali para kiai, para ulama, para ajengan juga membuat doktrin-doktrin yang menyesatkan. Tapi kan kalau itu kita angkat, akan menjadi satu polemik baru. Nah, jadi sekali lagi untuk Bang Haji Rhoma Irama, itu adalah oknum, bukan doktrin Mbak Alawi. Itu yang harus dipaham. Dan yang terakhir, saya mau sampaikan kepada saudara saya Bang Haji Rhoma Irama, antum ini sudah usia lanjut, mendekati 80-an. Saya teringat sebuah hadis, di mana baginda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan di dalam hadis Arba'in Nawawi. Ya. Nah, di situ dikatakan bahwasanya inna rajulun, bahwasanya seseorang itu ketika dia beramal dengan amal baik dalam hidupnya itu, dia beramal dengan amal baik, ibadahnya bagus, amalnya bagus, sehingga dikatakan
hatta bainahu wa bainaha illa dhira. Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sejengkal. Jadi saking hebatnya ibadah tersebut, sehingga dia mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu dhira. Fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Kemudian di akhir hayatnya dia melakukan sesuatu amalan-amalan ahli neraka, sesuatu yang mukhalafat, yang menjadikan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi saya khawatir Haji Romai Rama ini di akhir usianya karena salah di dalam pemahaman ini sehingga meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Fana'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Haji Romai Rama diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, saya tidak mempunyai niat dan tujuan lain kecuali lillah wa fillah, karena kecintaan kami kepada Bang Haji Romai Rama. Karena saya melihat beliau adalah seorang yang luar biasa, seorang yang dai, ya, itu yang menjadikan kami tergerak untuk saling menasihati. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat buat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.